Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam berkah, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan dibaliknya langit. Sangar judulnya ini. Jadi saat ini langit sudah dibalik posisinya. Tapi yang balik bukan SP, ini kehendak Allah ini. Sebelum ke situ, kita akan mundur sedikit ya. Dahulu jin itu sering mengambil berita-berita langit untuk diberikan kepada orang-orang tertentu yang menjadi semacam mitranya, apakah itu dukun atau nggak mau disebut dukun, paranormal, atau bahkan mungkin tokoh-tokoh agama. Berita-berita langit ini kemudian dijadikan sebagai acuan ramalan atau prediksi. Maka paranormal itu sangat bangga ketika apa yang dia sampaikan menjadi kenyataan. Seolah-olah ucapannya menjadi mutlak peristiwa itu terjadi. Padahal sebenarnya sebuah peristiwa itu terjadi karena kesempurnaan dari kodenya Allah. Lalu untuk apa dibocorkan? Sebenarnya pembocoran itu bukanlah kehebatan dari jin, tetapi pembocoran itu disengaja sebagai ujian kepada manusia. Apakah akan percaya dengan bocoran itu atau akan tetap beriman kepada? Itu intinya sebenarnya. Jika kita terjebak dengan bocoran berita-berita langit, ketergantungan kita terhadap makhluk-makhluk itu akan semakin besar. Itulah ujiannya. Dikit-dikit tanya dukun, dikit-dikit tanya paranormal, dikit-dikit ramal nasib. Kekhawatiran tentang kehidupan selanjutnya itu menjadi alasan untuk berlindung kepada makhluk-makhluk itu. Padahal sebenarnya kita ini miskin dulu baru ada. Maksudnya ketika kita lahir kita tidak bawa apa-apa, itu miskin. Kemudian punya apa-apa dan nanti juga mati nggak ada apa-apa. Jadi kenapa takut miskin? Awalnya juga kita sakit, buktinya pas keluar nangis, pas lahir nangis. Entah sakit, entah kaget dan sebagainya. Kenapa ketika kita sehat takut sakit? Awalnya kita mati, sebelum ditiupkan ruh itu mati. Kenapa sekarang hidup kemudian takut mati? Nah, ketakutan-ketakutan itulah yang kemudian menjadikan seseorang bersandar pada makhluk itu. Nah, setelah itu kemudian langit itu ditutup. Jadi jin itu tidak lagi bisa mendapatkan informasi langit karena ditutup. Jadi tidak ada lagi bocoran. Kayak ujian nasional ada bocoran. Bocorannya ditutup. Sengaja Allah tutup. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi, kenapa bocoran itu sudah ditutup, tetapi masih ada bocoran? Maksudnya langit, informasi dari langitnya sudah ditutup, tetapi kenapa masih ada ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi yang mendekati fakta? Maksudnya jadi kenyataan, bukan ramalan jadi kenyataan, yang ada ramalan yang berkesesuaian dengan kodenya Allah. Dari mana sumbernya kan begitu ya. Jadi begini saudaraku. Saat ini posisi langit itu dibalik. Kalau dulu urutan langit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langit satu ruh. Langit dunia itu alam barzah, kemudian langit satu itu ruh, langit dua itu siluman, langit tiga itu jin, langit empat setan, dimensi langit lima iblis,
langit 6 malaikat, langit 7 Baitul Ma'mur, langit 8 Sidratul Muntaha, langit 9 Sidratul Mustawa, langit 10 Ars. Susunannya awalnya seperti itu. Nah, saat ini langit itu dibalik. Jadi dulu setan-setan itu, jin-jin itu mengambil berita langit itu ke Lauh Mahfud yang posisinya di Ars. Jadi ke sana ngambilnya. Makanya diceritakan sering dihantam sama malaikat. Nah, sekarang posisinya dibalik. Langit yang paling dekat dengan langit dunia saat ini adalah Ars. Jadi posisi sekarang langit 10 Ars, kemudian langit 9 Sidratul Mustawa, langit 8 Sidratul Muntaha, langit 7 Baitul Ma'mur, langit 6 malaikat, langit 5 iblis, 4 setan, 3 jin, 2 siluman, 1 ruh. Jadi langit 1 sekarang paling jauh dan langit 10 sekarang paling dekat. Karena sekarang posisi Ars sudah dibalik menjadi lebih dekat dengan dunia dan dunianya sekarang sebenarnya sudah diangkat sedikit. Jadi dunianya naik, Arsnya dibalik jadi turun gitu. Nah, maka dalam video saya sebelumnya sudah saya tegaskan bahwasanya Rasulullah ketika mengambil ayat-ayat tentang surga itu kan di Gunung Lawu. Lawu itu kan Lohil Mahfud ya. Nah, sekarang Lohil Mahfud itu memang di Gunung Lawu karena arsnya sudah turun, sudah dibalik gitu loh. Kenapa Allah membalik posisi langit? Karena Allah ingin menjadikan dunia seperti surga. Karena Allah ingin mendekatkan lebih dekat dengan hambanya. Kenapa? Karena dulu Allah menunggu hamba untuk mendekat dengannya, tetapi ternyata sulit. Makanya sekarang Allah yang mendekatkan, Allah yang mendekati. Makanya dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan, kalau kita mendekati Allah dengan 1 langkah, maka Allah mendekati kita dengan 2 langkah. Kalau kita mendekati Allah dengan cara berjalan, maka Allah mendekati kita dengan berlari. Jadi respon Allah sangat luar biasa. Allah merespon hambanya 2 kali lipat. Kenapa demikian? Karena Allah sayang terhadap hambanya. Sampai Ars dibalik gitu supaya Allah lebih dekat ke hambanya. Harapannya apa? Supaya hamba-hambanya ini menjadi hamba-hamba yang memiliki nilai hidup yang tinggi, yang memiliki kesejahteraan yang tinggi, yang memiliki peradaban yang tinggi, ketauhidan yang tinggi, kesejahteraan dan sebagainya yang baik-baik saja. Sudah cukup sekian puluh ribu tahun manusia menjadi menjadi sesuatu yang dikhawatirkan sebagaimana halnya waktu malaikat mempertanyakan penciptaan khalifah. Jadi Allah menginginkan berhenti sudah pertempuran, berhenti sudah pertumpahan darah, berhenti sudah kerusakan di muka bumi ini, karena ke depan bumi akan dijadikan seperti surga. Caranya bagaimana? Allah membalik langit lebih dekat dengan makhluknya, lebih dekat dengan hambanya, dengan tujuan agar hambanya bisa, kalau sudah dekat kan sebenarnya lebih enak. Kalau sudah dekat lebih enak. Jadi sekarang Allah tidak lagi menunggu dalam jarak tempuh yang jauh, menunggu dari Ars, tapi sekarang Allah sudah lebih mendekatkan ke manusia. Jadi tinggal kita sekarang yang memiliki niat atau usaha untuk mendekatkan diri juga gitu. Jadi Allah sudah memberikan sudah memberikan Rahman Rahimnya untuk lebih mendekat, maka tinggal manusianya, tinggal hambanya yang yang merapikan dirinya supaya bisa dekat dengan Allah. Allah sekarang sudah sangat dekat. Arsnya dibalik kok, saya bilang arsnya dibalik. Begitu terkait dengan dibaliknya langit. Kalau Anda mencari referensi ini dalam kitab-kitab
klasik manapun tidak ada, tidak bakal ada, karena sewaktu kitab klasik itu ditulis ini belum terjadi begitu. Jadi sebenarnya informasi-informasi yang saya sampaikan itu kebanyakan informasi baru, sehingga sumbernya akan sulit ditanyakan di Google sekalipun. Karena apa? Karena Google belum menulis ini. Coba saja ketik posisi Ars, pasti langit 10 di atas, sekarang udah dibalik. Jadi memang mayoritas informasi yang saya sampaikan itu informasi yang sangat baru. Jadi sulit mencari referensi yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang segar, informasi untuk memberi pengetahuan lah, atau sebaiknya sih bisa lebih menjadikan kita beriman dan beramal soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan dibaliknya posisi langit. Semoga kita tetap dalam lindungan dan berkah doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.